is what they call bad script! Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob dan si Patrick yang berada di sungai untuk bersantai. Hingga pada saat itu mereka pun harus terjatuh ke dalam air terjun yang cukup dalam. Akibatnya membuat SpongeBob dan si Patrick harus terluka cukup parah. Lalu mereka pun langsung segera dibawa pulang menggunakan ambulans sampai ke rumah. Meski sudah babak belur, namun mereka sangat menikmati liburan itu. Sebelum memasuki ke dalam rumah, si Patrick melempar alat pembakaran ke atas hingga mengenai Squidward yang baru saja keluar rumah. Tentunya hal itu membuat Squidward sedikit pening guys. Saat berada di dalam, SpongeBob langsung menempelkan salah satu foto kenangan mereka tadi di buku memori. Di sini banyak kenangan yang pernah mereka lalui bersama, hingga disinilah si Patrick tidak ingat jika di dalam buku kenangan tersebut ada foto ayah dan ibunya sendiri. Akhirnya SpongeBob berspekulasi jika kedua orang tua si Patrick dalam keadaan burik. Sebelum mereka pergi ke rumahnya, terlebih dahulu ia ngemil es krim. Kemudian setelah dirasa kenyang, mereka langsung segera pergi. Di sana benar saja tidak ada kedua orang tua Patrick di rumah itu. Meski mencari di dapur, mereka hanya menemukan ruangan dapur itu sangat kotor akibat sampah. Pemanggang roti pun bergerak karena kelaparan. Si Patrick langsung memberikan dompet SpongeBob, namun semua uangnya malah disobek-sobek oleh si pemanggang roti tersebut. Akhirnya si Patrick memutuskan pergi ke lantai atas, berharap kedua orang tuanya berada di sana. Ia mendengar ada bunyi air keran yang mengalir di toilet. Namun setelah lampu itu dinyalakan, ternyata klosetnya mulai ngamuk tak terkendali. Si Patrick langsung segera pergi ke kamar lamanya. Di sana si Patrick pun terkejut karena tidak ada orang sama sekali. Untuk itu mereka berdua pun langsung segera berubah menjadi seorang detektif untuk mencari kedua orang tuanya. Tanpa disadari, ketika mereka sedang mencari sesuatu yang aneh, di sampingnya terdapat seperti mesin waktu yang bergerak ke sana kemari. SpongeBob dan si Patrick hampir saja dilahap oleh mesin waktu itu jika tidak diselamatkan oleh makhluk misterius yang berada di rumahnya. Lalu mereka pun langsung segera dibawa pergi ke suatu tempat rahasia. Si Patrick berlagak menjadi pahlawan dengan mengorbankan temannya sendiri karena SpongeBob bisa karate. Makhluk misterius itu ternyata adik si Patrick, yaitu Squidina guys. Ia pun kemudian menceritakan kepadanya jika di rumahnya ini tidak ada orang sama sekali. Alhasil Squidina kemudian menceritakan alasannya tentang kemunculan lemari waktu milik si Patrick. Jadi kisah ini bermula pada kejadian beberapa minggu yang lalu ketika ibu si Patrick masuk ke kamar Patrick untuk menyimpan seluruh perlengkapan pembersih ekstra di tempat lemari mesin waktu itu hingga menyebabkan pergerakan. Gak lama dari itu muncullah bapaknya yang kebetulan pada saat itu sedang panik karena rotinya butuh pemanggang oven. Akhirnya roti itu pun langsung segera dimasukkan ke dalam lemari itu, lalu ia pun mengotak-ngatik lemari tersebut. Tak lama dari itu datanglah si kakek Patrick yang pada saat itu benar-benar perutnya merasa kebelet, padahal WC di rumahnya sedang menganggur. Ia pun berniat menggunakan lemari untuk buang hajat, namun secara tak terduga lemari waktu itu justru malah memakannya. Gak sampai di sana saja, kedua orang tuanya pun harus ikut ke dalam masuk ruang dimensi itu. Tentunya mendengar cerita tersebut membuat mereka berdua sangat ketakutan. Namun Squidina berusaha untuk menenangkan mereka, lalu memberitahu rencana untuk menghentikan lemari waktu yang dimaksud. Akan tetapi secara tak terduga lemari waktu datang yang langsung melahap Squidina. Tentunya mereka berdua pun langsung segera pergi dari sana. Namun tetap saja si lemari waktu itu tetap mengejar mereka, seolah-olah ia ada di mana-mana. Mereka pun segera pergi ke lantai paling atas, yang mana si lemari waktu itu tidak bisa lagi mengejarnya. Patrick dan SpongeBob pun akhirnya selamat, namun mereka harus bisa menghentikan lemari waktu itu agar tidak membahayakan orang lain. Ditambah lagi mesin waktu sudah keluar dari rumahnya, yang mana di sana si nenek Squidward pun harus menjadi korban di lemari itu guys. Akhirnya mereka berdua pun memikirkan rencana untuk menghentikan kekacauan tersebut. Jika tidak dihentikan pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi. Di saat mereka sedang bingung, si pintu mulai berbicara yang mengajaknya kerjasama untuk melawan lemari waktu.
Ia bisa memberikan semua ide apapun untuk Patrick, namun baru saja mereka akan membahas rencananya, secara tiba-tiba datanglah lemari waktu yang langsung menghancurkan pintu itu. Di tengah-tengah kebingungan dan juga ketakutan, SpongeBob akhirnya memiliki ide untuk melawannya. Jadi rencana mereka akan membuat kata-kata lelucon untuk membuat si lemari waktu agar terkecoh. Dan benar saja ketika mereka berdua sedang merangkai kata-kata lelucon yang lucu, membuat si lemari waktu itu bingung. Hingga akhirnya membuat ia ketawa setelah lelucon itu cukup menghiburnya. Tanpa banyak basa-basi, si Patrick langsung melempar toples itu hingga membuat lemari waktu itu terjatuh. Lalu mereka berdua pun langsung segera menyegel lemari waktu agar tidak berbuat onar lagi. SpongeBob membuka buku memorinya, ternyata kenangan di masa lalunya sudah diambil oleh Squidina. SpongeBob pun berencana akan pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan keluarga si Patrick yang masih terjebak. Namun sebelum menaklukkannya, justru si Patrick mengajak SpongeBob untuk menonton TV terlebih dahulu. Dalam siaran itu mereka sedang menonton bus yang sedang melaju dalam kecepatan penuh. Si Patrick dan SpongeBob sedang santuy sembari memakan popcorn, hingga mereka pun langsung tersadar tatkala mobil bus itu masuk ke dalam jurang dan membuatnya juga ikut terjatuh ke dalamnya. Bus itu pun meninggalkan mereka berdua di tengah-tengah jurang hingga datanglah lemari waktu yang membawa Squidina. Tentunya dengan kedatangannya membuat mereka berdua bertanya-tanya mengapa Squidina bisa berada di tempat ini. Squidina tentunya juga bingung harus menjawab apa. Di tengah-tengah kebingungan itu mereka berdua pun sangat ketakutan karena berada di tengah-tengah jalan yang cukup menyeramkan. Squidina memberanikan diri pergi ke stasiun bus untuk membeli tiket meski dirinya juga sama-sama takut. Namun sialnya ternyata ketika Squidina baru saja berjalan, justru mereka berdua sudah naik bus terlebih dahulu, sehingga Squidina pun langsung ditinggal oleh mereka berdua. Dia pun langsung segera mengejarnya, namun karena jalan itu terlalu menanjak, akhirnya membuat Squidina gagal untuk naik ke bus. Akhirnya Squidina pasrah, ia akan pulang besok saja. Ia pun mulai menggunakan kamera untuk melihat tempat-tempat di sekitar. Di sana Squidina banyak menemukan makhluk-makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Meskipun begitu, ia tetap saja merekamnya untuk kenang-kenangan saat dia sudah pulang ke Bikini Bottom. Squidina pun kemudian didatangi oleh segerombolan makhluk aneh. Tentunya Squidina dibuat ketakutan, apalagi kameranya langsung diambil oleh para makhluk itu. Tujuannya mereka mengambilnya karena ingin mengajak Squidina bermain-main, karena permainan itu akan sangat seru jika ketambahan satu orang lagi. Awalnya Squidina langsung menolak ajakan tersebut karena ia harus menunggu bus yang lewat untuk kembali ke tempat asalnya. Namun geng makhluk nakal tetap memaksa Squidina untuk bermain-main bersama dengan mereka. Tentunya hal itu langsung membuat Squidina langsung ikut bergabung bersama, ditakutkan para kelompok itu akan menyakiti. Disinilah kemudian diperlihatkan teman baru Squidina dalam bersenang-senang. Mereka menjebak para makhluk lainnya dengan menaruh uang, yang mana di sana sebelumnya sudah ada monster yang sudah standby. Kemudian langsung melahap makhluk itu yang berhasil terkena jebakan. Aksinya tak sampai di situ, mereka pun harus melakukan kejahilan. Bahkan Squidward yang sedang bekerja di restoran ikut menjadi korbannya. Mereka menipu dengan berpura-pura memesan makanan, yang padahal di sampingnya sudah ada monster yang langsung melahap Squidward masuk ke dalam perutnya. Kemudian aksinya dilanjutkan dengan meniup balon dan mengikat kepada salah satu penunggu bus, hingga membuat si makhluk besar itu akhirnya mengapung ke udara. Squidina pun sangat menikmati permainan itu tanpa disadari, ia pun ternyata ikut menjadi korban permainan tiup balon. Yang hal itu tentunya membawa tubuh Squidina melayang di udara. Untung saja pada saat itu datanglah SpongeBob dan Patrick yang langsung membawanya ke lemari waktu dan menjatuhkan kameranya. Para geng itu kemudian langsung mengambil kamera itu yang kemudian tanpa disadari, ternyata Squidina pun sudah menyiapkan jebakan tersebut. Akhirnya mereka pun ikut menjadi korban dari permainan yang dimaksud. Akhirnya SpongeBob sudah berhasil memperbaiki buku memorinya. Untuk saat ini mereka harus mencari babak si Patrick yang masih berada di dalam buku memorinya. Untuk itu SpongeBob pun akan pergi ke dalam kenangannya untuk menyelamatkan mereka.
Di sana sebelum itu SpongeBob dan teman-temannya menonton TV tentang ayah si Patrick di dalam kenangannya. Ayah si Patrick kemudian menanyakan kepada orang setempat, apakah ia melihat sapi yang lewat. Namun ia tidak melihatnya. Tak lama dari itu SpongeBob datang yang meminta 2 marshmallow. Jadi makanan itu akan dijadikan untuk latihan angkat beban. Ayah si Patrick menghampiri SpongeBob dan menanyakan keberadaan sapinya yang menghilang. Melihat ada beberapa para penonton, ayah si Patrick langsung mengajari SpongeBob bagaimana cara melakukan angkat beban dengan benar. Tentunya SpongeBob pun hanya bisa melihatnya saja, meski ayah si Patrick menunjukkan berbagai gerakan agar tubuhnya bisa atletis. Namun percuma saja, badan dia juga tidak begitu bagus, malahan masih sangat gemuk. Lalu ketika ia mulai mengangkat beban, secara tiba-tiba saja celana belakangnya robek, sehingga membuat orang yang berada di sana langsung tertawa girang melihat pemandangan lucu itu. Mereka merasa bahagia ketika melihat orang yang sedang kesusahan, namun beruntungnya ia selalu membawa celana cadangan yang langsung dipakai olehnya. Namun baru saja celana itu diganti, justru lagi dan lagi celana tersebut malah sobek. Alhasil para penonton yang melihat pemandangan lucu dibuat ketawa tak henti-hentinya guys. Mereka menganggap ayah si Patrick sangat pandai untuk menghibur semua orang, dan malam harinya akhirnya ia pun diundang ke restoran Tuan Crab untuk mengisi acara stand up komedi dengan celana sobeknya yang membuat orang-orang sangat terhibur. Semakin lama semakin hari kepopulerannya sudah dikenal oleh banyak orang karena si Cecil sering diundang di tempat-tempat lain. Karena hanya melakukan satu gerakan saja bisa membuat para penonton terpanah. Ia kemudian dijadikan model dan mendapat julukan Bapak Celana Sobek. Dalam karirnya, ia pun mencoba mencari orang-orang yang berbakat seperti dirinya, kemudian membuat semua orang yang mengagumi menjadi ikut-ikutan untuk merobek semua celananya. Dan film pun bersambung guys.